baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Pak Syafruddin, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Syafruddin bisa menggantikan Pak JK yang sedang berhalangan. Pak Datuk Sri Ismail, mohon maaf Pak JK tidak bisa berhadiri karena ada tugas negara. Paham. Mungkin sebelum Pak Emil masuk kita bisa ngobrol-ngobrol ringan ya Pak. Boleh. Ya kan. Sudah Bagaimana lama keadaan di Malaysia Pak? Pak Febri sudah lama tak ke Kuala Lumpur ya? Iya betul Pak. Sejak COVID. Covid. Kemarin mau congratulation ke Datuk Sri pun tak sempat sebab udah COVID. Betul. Kita di Malaysia pun tidak dibenarkan keluar juga. Saya pun saja. Masya Tidak ada Allah. permit, tidak keluar kemana-mana pun. Oh gitu ya? Ya. Dari luar negara pun belum boleh masuk ke barangkali Pak? Belum boleh lagi. Pintu masih ditutup. Masya Allah. Pak Syaf silakan Pak Syaf kalau ingin menyapa Pak dan Pak Menteri, Pak Syaf, tafadhol. Assalamualaikum, Datuk Sri. Ya, waalaikumsalam Pak Syaf. Mohon maaf ini saya sampaikan permohonan maaf Pak Yusuf Kalla, mantan Wakil Presiden yang seyogianya hadir untuk kita berbincang-bincang sore hari ini, tapi beliau mendadak, ada jadwal mendadak harus memimpin rapat Satuan Tugas Palmera Indonesia yang harus dilepas sendiri oleh beliau sebagai Ketua Palmera Indonesia untuk bergerak ke seluruh daerah pada sore hari ini. Jadi beliau mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal tentu yang menyangkut apa yang kita hadapi sekarang. Dan salam takzim dari beliau kepada Datuk Sri dan Pak Gubernur dan Mas Febrian. Salam takzim dari Pak Yusuf Kalla. Ya, waalaikumsalam Pak. Sampaikan salam saya juga kepada Pak Yusuf. InsyaAllah. Ya, dengar Pak Datuk Sri. Ya, dengar. Saya bisa dengar dengan jelas suara Datuk Sri. Pak Syaf bisa dengar Pak? Sudah jelas, suara kita jelas, Pak? bagus. Alhamdulillah. Tinggal Pak Emil nih, Pak Datuk Sri, mohon maaf ada sedikit technical problem lah biasa kalau pakai streaming. Nah. Ini akan diambil alih oleh Gubernur Jawa Barat sebagai station hostnya. Barangkali beliau sedang mempersiapkan karena akan dipancarkan langsung di TV Gubernur Jawa Barat. Kang Emil, Assalamualaikum Kang, suaranya belum terdengar Kang. Ada. Yang bawah. Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam takzim Datuk Sri Ismail Sabri, salam dari kami dari Jawa Barat. Pak Syafruddin, sehat-sehat Pak, lama tak bersua. Waalaikumsalam Pak Gubernur. Dan tentunya ke Mas Febrian. Alhamdulillah kita bisa mulai. Silahkan saya mengikuti aliran acara. Baik, saya mulai. Izin Pak Datuk Sri dan Pak Syafruddin, Pak Emil, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang saya hormati, lagi saya muliakan Menteri Kanan, Menteri Pertahanan Malaysia, Yang Mulia Datuk Sri Ismail Sabri. Yang saya hormati, yang saya muliakan Gubernur Jawa Barat,
Kanda Akang Ridwan Kamil, dan yang saya hormati lagi saya muliakan Bapak Syafruddin, Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, yang juga merupakan Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi Republik Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak semua sudah hadir pada sore hari ini. Pertama, saya mohon maaf atas nama tuan rumah Mata Hati yang bekerja sama dengan Tawaf TV. Tadi ada sedikit technical problem, mohon dimaafkan, dimaklumkan. Oke, untuk mempersingkat waktu, program kali ini adalah program Mata Hati, yaitu berbicara pakai hati. Karena sudah banyak kita melihat sesuatu pakai mata, tetapi tidak banyak yang membawa hatinya, sehingga banyak problem dan masalah tidak dapat dituntaskan dari hati. Bukankah Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Bukankah Allah mengatakan melalui lidah Rasulullah, sesungguhnya aku, kata Tuhan, tidak melihat rupa lahiriah Anda, tetapi melihat kepada hati Anda. Dari mata turun ke hati, bila hati yang berkata, maka jika dia, siapapun dia, baik orang yang berbentuk badan, organisasi, atau perorangan, presiden, rakyat, menteri, gubernur, dan sebagainya, maka akan bekerja dari hati. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan beribu terima kasih kepada Datuk Seri Ismail Sabri khususnya, yang berkenan untuk berbagi dan sharing informasi yang sangat penting bagi dunia saat ini, yaitu mengenai COVID-19. Bahwa Malaysia, Bapak-Bapak sekalian, mendapat pujian dunia karena prestasinya dalam pengurangan penjalaran atau wabah penularan COVID-19 dan jumlah peningkatan kesembuhan yang terlalu tinggi, bahkan di atas 90%. Nanti mungkin Datuk Sri akan menjelaskannya lebih detail. Kemudian apa yang saya tulis bahwa judul kita pengendalian Malaysia yang sukses dalam masa sulit adalah ketika Malaysia mulai untuk mengendalikan COVID-19, itu Malaysia baru saja dalam dilema dan situasi politik yang cukup rumit dan diakhiri dengan perpindahan kerajaan dari Pakatan Harapan ke Pemuafakatan Nasional. Jadi oleh sebab itu kita mau melihat rahasia dan juga cara yang mungkin kita bisa ambil, sebagai iktibar dan ilmu. Mungkin selama ini orang melihat New Zealand dan juga melihat Vietnam, tapi saya merasa bahwa Malaysia yang merupakan serumpun dengan negara kita mempunyai situasi yang hampir sama dan jumlah penduduk yang cukup besar, maka mungkin insya Allah dapat bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu, saya persilakan kepada Kanda yang mulia Datuk Seri Ismail Sabri untuk memberikan paparannya. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Febri, Pak Ridwan, Pak Syafruddin. Ya. Pertamanya saya nak mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada TV Tawaf TV kerana menjemput saya untuk berkongsi pengalaman dengan Malaysia dari segi memerangi pandemik COVID-19 ini. Memang betul kerajaan kita berubah daripada kerajaan PH kepada kerajaan baru iaitu Perikatan Nasional hanya seminggu sebelum Perintah Kawalan Pergerakan diumumkan. Kita mengangkat sumpah jawatan sebagai menteri-menteri pada 10 hari bulan Mac, tapi pada 16 hari bulan Mac, Perdana Menteri telah membuat satu keputusan yang amat besar, iaitu mengumumkan kawalan pergerakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit ataupun Akta 342. Jadi ini merupakan satu keputusan yang amat besar, sebab keputusan ini menyebabkan seluruh warga kita tidak dibenarkan bergerak bebas seperti biasa. Pak Febri biasa datang ke Malaysia. Jam 3 pagi kita masih minum teh tarik, roti canai.
betul kan? Tapi apabila diumumkan saja Perintah Kawalan Pergerakan ini ataupun PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, kita tidak dibenarkan keluar rumah sekali. Semua toko, semua kedai ditutup, semua perusahaan ditutup, setiap sektor semua ditutup kecuali dua saja yang dibuka, iaitu yang berkaitan dengan makanan dan berkaitan dengan perubatan. Itu saja. Yang lain semua ditutup. Dan setiap individu mesti tinggal di rumah, tidak boleh keluar. Tidak ada alasan untuk keluar kecuali untuk membeli makanan. Restoran dibuka, tetapi untuk membeli makanan yang dibungkus semata-mata. Jadi ini merupakan satu perintah yang besar. Selama 2 minggu diumumkan untuk peringkat awal 2 minggu. PKP dipanggil PKP 1. Kemudian terus diumumkan. Waktu itu memang agak sukar kerana persediaan dia tidaklah begitu. Kita tidak begitu bersedia apabila diumumkan. Untuk testing pun waktu itu untuk test swab test kita hanya mampu di peringkat 1,000 saja. Hospital pun sedang disediakan untuk pesakit-pesakit COVID positif ini. Tetapi kerana kawalan ini akhirnya kita berjaya memutuskan rantaian COVID-19 ini. Tujuan kita membuat kawalan pergerakan ini supaya kita boleh putuskan penularan COVID-19 itu. Sebab itulah kita tidak membenarkan rakyat kita keluar dari rumah. Pintu masuk negara juga ditutup. Ini untuk menyekat daripada kes import. Kes yang dibawa dari luar. Sebab kalau kita lihat punca peringkat awalnya COVID-19 di Malaysia ini bermula daripada kes import ini. Waktu Wuhan di China sedang serius dari segi COVID positif ini di Wuhan, pelancong-pelancong dari China masih datang. Pelancong-pelancong dari lain negara-negara lain masih datang ke sini dari Eropah dan sebagainya. Jadi kita mendapat penularan daripada luar ini yang dipanggil kes import. Begitu juga dengan perhimpunan besar-besaran masih berlaku. Ini juga merupakan punca yang menyebabkan COVID positif itu mula muncul dan mula merebak. Sebab itu kita terus membuat kawalan supaya menutup pintu dan juga menyekat pergerakan. Alhamdulillah, rakyat kita walaupun saya katakan tadi keputusan yang besar menyekat mereka, walaupun peringkat awal mungkin ada yang agak kurang bersetuju, tetapi demi keselamatan, demi kesihatan, alhamdulillah rakyat akhirnya menerima apa yang kita lakukan dan akhirnya kes-kes makin berkurangan dan selepas itu kita membuka sedikit demi sedikit negara kita. Kalau peringkat awal perusahaan semua ditutup, toko-toko semua ditutup, akhirnya sedikit demi sedikit kita membuka ni. Kita membuka toko, membuka perusahaan. Jadi kita ada 3 peringkat. Mula-mula kita panggil PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. 1, 2, 3 dan 4. 1 bulan, 2 bulan, hampir 2 bulan. Kemudian kita tukar. Apabila kita longgarkan, kita menjadikannya sebagai PKP B, Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Makin banyak dibuka, tetapi syarat-syaratnya masih ketat. Dan ini kita di bawah PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, kerana kita sudah pun beransur pulih. Hari ini, sehingga hari ini hampir keseluruhan sektor perusahaan telah pun dibuka. Kalau dulu dari segi kawalannya termasuk aktiviti sosial yang berkaitan dengan agama juga. Masjid-masjid pun semuanya ditutup. Sekarang ni sudah pun mula dibuka. Kita mula membuka masjid misalnya dengan 30 orang saja untuk satu masjid. Bulan lepas kita sudah buka 1/3 daripada jumlah keseluruhan masjid. 2 minggu lepas saya mengumumkan 1/3 di dalam masjid, tapi di luar masjid, di perkerangan masjid kita buka. Kerana di luar tu lebih selamat kerana tidak terkurung kawasannya. Dan aktiviti masjid juga telah mula dibuka. Hari ini saya mengumumkan untuk tazkirah di dalam masjid, mengaji di dalam masjid, ceramah-ceramah di dalam masjid dan sebagainya mulai dibuka mulai minggu ini. Begitu
Begitu juga kalau dulu hari sembahyang solat Aidilfitri tidak dibenarkan, hanya 30 orang, tapi untuk Aidil Adha ini kita sudah pun membukanya. Dan ibadah korban juga sudah pun kita benarkan dengan peraturan-peraturan yang ketat perlu dipatuhi. Jadi tindakan kita sejak daripada awal sehingga hari ini sedikit demi sedikit yang kita mulanya dengan ketat, akhirnya dibuka sedikit demi sedikit, nampaknya menemui kejayaan. Dan hari ini alhamdulillah dari segi COVID positifnya kosong. Allah. Nol. Hari ini nol, kosong. Jadi ia semakin baik. Ya Pak. Itu secara ringkas ya Pak apa yang kita lakukan. Siap. Baik, terima kasih Datuk Sri sebagai awalan pemaparan. Saya ingin mengelaborasi lebih jauh Datuk Sri tentang kebijaksanaan atau tugas Datuk Sri sebagai pengurusi ahli jawatan kuasa 19 kementerian di Malaysia atau koordinator kita katakan di bahasa Indonesia. Bagaimana itu Datuk Sri melaksanakannya? Karena di Indonesia juga dilaksanakan PSBB atau PKP itu Datuk Sri. Tetapi sampai saat ini mungkin Kang Emil nanti akan lebih mendetailkan lebih jauh, belum melihatkan jawaban yang baik. Jadi silakan Datuk Sri tambahkan. Ya, kita menubuhkan jawatan kuasa khas menteri-menteri menangani pandemik COVID ini yang meliputi 2/3 daripada jumlah keseluruhan kabinet. Jadi tujuan mesyuarat ini adalah untuk berbincang dan membuat keputusan secara bersama melibatkan kementerian-kementerian, bukan saja kementerian tetapi juga agensi-agensi kerajaan. Majlis Keselamatan Negara, Ketua Polis Negara ada di situ. Kalau di Indonesia, Ketua Polri, saya kata, Ketua Angkatan Tentera, Ketua Immigration, semua. Kita mengkoordinat semua bukan saja dari segi tindakan tetapi dari segi pelaksanaan keputusan itu yang melibatkan berbagai-bagai kementerian. Mesyuarat ini dimulakan terus selepas diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk PKP ini. 2 hari selepas itu diumumkan untuk penutupan 18 ditutup dan 18 hari pertama saya mempengusikan mesyuarat tanpa henti, tanpa cuti. Setiap pagi pukul 9 sampai pukul 12 lebih kurang. Hari-hari, hari cuti umum pun, hari cuti public holiday pun mesyuarat. Jadi ditugaskan untuk menjadi jurucakap 2 orang saja. Sebab kita tidak mahu terlalu banyak yang memberikan penjelasan kepada rakyat. Keputusan-keputusan kerajaan di bawah mesyuarat itu hanya diberi tugas kepada 2, iaitu saya akan memberikan makluman dan informasi kepada rakyat mengenai situasi semasa COVID tentang perkara-perkara yang tidak melibatkan kesihatan. Pukul 2, pukul 5 sore, Ketua Pengarah Kesihatan, Director General Kesihatan, dia akan menjelaskan tentang perkara yang melibatkan kesihatan. Jadi apa saja keputusan mesti dibuat di dalam mesyuarat khas menteri-menteri. Kalau keputusannya melibatkan dasar yang besar, kita akan bawa ke mesyuarat khas MKN, Majlis Keselamatan Negara yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi yang perkara-perkara yang tidak melibatkan dasar yang besar terus diputuskan di situ dan akhirnya saya akan mengumumkan setiap keputusan yang dibuat. Kerajaan membuat keputusan, rakyat mesti tahu semua isu yang berkaitan dengan COVID. Kerajaan mesti transparan kepada rakyat. Rakyat tidak boleh dilindungi walau apa pun yang berkaitan dengan COVID. Setiap jumlah, kalau bertambah jumlah seharian bertambah misalnya, rakyat perlu tahu. Jadi sebab itulah jurucakap kerajaan dikhususkan kepada 2 saja dan yang selebihnya keputusan-keputusan dibincangkan di dalam mesyuarat yang saya kira untuk mengkoordinat semua keputusan kementerian yang mana keputusan itu dibincangkan dan selepas diputuskan diumumkan oleh saya selepas daripada mesyuarat setiap petang pukul 2. Jadi itulah
yang membolehkan kita membuat keputusan secara bersama tu. Jadi tidak ada pertindihan, tidak ada pertentangan di antara kementerian dan sebagainya. Apa saja yang nak dibincangkan, kita bincang. Kalau nak tidak bersetuju pun, ada argument ke, argue di dalam mesyuarat, tetapi akhirnya membuat keputusan secara bersama dan menjadi keputusan kerajaan. Itu yang kita lakukan. Baik, Datuk Seri, terakhir sebelum saya kasih ke Pak Emil dan Pak Syafruddin untuk menanggapi dan memberi pertanyaan. Malaysia diakui dunia nomor 3 atau nomor 2 tingkat penyembuhan COVID-19. Apa langkah Malaysia itu sebenarnya yang diambil oleh Kementerian Kesehatan dalam hal itu, Pak Datuk Seri? Tindakannya seperti bagaimana? Ya, kita membuat testing. Kalau kita membuat testing, kalau didapati ada positif COVID, dan kita juga akan membuat ujian kepada mereka yang mempunyai kontak dengan orang yang mempunyai COVID positif tersebut. Yang positif, kita hantar ke hospital yang khusus ketika itu, Hospital Singapura, hospital khusus untuk pesakit COVID-19. Walaupun negatif, peraturannya keras. Iaitu walaupun negatif sekalipun mesti berada di rumah, tidak boleh keluar selama 14 hari. Tidak boleh keluar. Sebab itu dianggap sebagai tempoh incubation period, 14 hari. Jadi mereka tidak boleh keluar dari rumah. Jadi kita sudah mengadakan tes hari ini, bermula dengan 1,000 tes ujian. Sekarang kita sudah tes lebih daripada 750,000 warga kita dites dengan swab test untuk memastikan mereka itu positif ataupun negatif. Itu yang di dalam. Kalau yang pulang dari luar negara, rakyat kita yang pulang dari luar negara, mereka boleh pulang, rakyat kita boleh pulang, tetapi yang masuk ke negara kita terus dihantar ke pusat kuarantin dan dikuarantin wajib selama 14 hari. Dan ini adalah keputusan yang tepat, saya kira, sebab 1% daripada yang pulang daripada luar negara itu didapati positif COVID. Jadi terus tinggal di 14 hari, selepas hari ke-13 dicek semula. Kalau didapati negatif, baru mereka boleh pulang ke rumah. Jadi apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan dari segi testing ini memang tepat. Bukan saja yang sakit, tetapi yang dikeliling mereka. Satu keluarga tu terus, ataupun mungkin satu kampung, satu desa. Kita panggilnya sebagai PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan. Kalau tiba-tiba berlaku ramai yang dalam satu desa itu, tiba-tiba ramai yang positif, kita tutup seluruh desa. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh keluar masuk, dan kita kerajaan memberikan makanan percuma selama 14 hari kepada penduduk yang dia ditutup, dikurung, tidak dibenarkan keluar di dalam perintah PKPD. Jadi kita memang sebenarnya begitu strict, begitu tegas, walaupun ramai yang mengatakan dia sudah negatif, bukan dia yang kena, orang lain. Tetapi mungkin dalam satu rapat, satu meeting dia ada bersama, kenapa dia juga dikurung. Tapi inilah tindakan tegas yang perlu kita lakukan untuk memastikan tidak boleh merebak, menular kepada orang lain. Jadi ini Kementerian Kesihatan melakukan tindakan yang amat tepat. Masya Allah. Baik, mohon berkenan Kang Emil memberikan tanggapan dan pertanyaan pada Datuk Sri. Tafadhol. Ya, terima kasih Datuk Sri. Luar biasa. Kami mendapatkan ilmu dari perspektif federal, pemerintah pusat, sehingga memang ada perbedaan perspektif dari kami. Saya sendiri, Governor, itu is not 100% independent, jadi keputusan-keputusan kami juga tidak bisa berbeda dengan pusat, sehingga kami menyesuaikan dengan apa yang menjadi keputusan dari pusat. Saya ada pertanyaan Datuk Sri. Yang pertama, apakah pada saat lockdown atau tadi dengan istilah tadi
itu pemerintah Malaysia memberikan bantuan tunai atau ringgit kepada mereka-mereka yang dipaksa untuk tinggal di rumah, ya, sebagai social safety net-nya. Kalau boleh tahu berapa persen dari penduduk Malaysia yang dibantu social safety net? Karena kalau kami di West Java, Jawa Barat, luar biasa besar. Sebelum COVID kami hanya social safety net 25% dari jumlah penduduk kami. Setelah COVID ini naik 63%. Jadi 2/3 penduduk kami ini tangannya di bawah meminta bantuan. Saya ingin ada pengalaman kira-kira social safety net-nya pada saat mereka harus di rumah seperti apa. Pertanyaan kedua, economic strategy after COVID itu menghidupkan lagi sektor-sektor mana, step by step-nya yang dianggap Malaysia paling besar bisa dilaksanakan di waktu jangka pendek ini. Mungkin itu aja. Terima kasih, Dato'. Silakan Dato' Alatul. Silakan langsung Dato'. Pak, terima kasih. Untuk yang di lockdown di rumah seperti yang saya sebutkan tadi di bawah PKPD diperketat, kita memberi bantuan makanan COVID, saringan COVID secara percuma, dan juga mana-mana yang dihantar ke hospital, kerajaan akan memberikan bantuan kewangan. Ya, itu. Tapi dari segi yang lain yang terjejas akibat tidak boleh menjalankan perniagaan dan sebagainya, itu kita ada 3 pakej ransangan untuk membantu memulihkan ekonomi kita. Seperti kita tahu, apabila PKP diperkenalkan, tidak ada perniagaan pun. Ya, tidak ada perniagaan. Yang paling terjejas adalah pedagang-pedagang mikro yang kecil-kecilan ini, yang menjual goreng pisang, yang berniaga di tepi pinggir jalan dan sebagainya. Ini yang amat terkesan kerana mereka setengah itu dianggap sebagai hidup dari segi pendapatan seharian, pendapatan harian mereka. Jadi mereka tidak ada pilihan, tidak boleh jalankan perniagaan. Jadi selain daripada daerah yang terlibat dengan PKPD tadi yang di total lockdown tadi, tetapi di tempat lain pun juga lockdown. Seperti saya kata tadi, restoran memang dibuka, tetapi untuk dibungkus. Tidak seperti biasa boleh makan di situ, ramai peniaga-peniaga, ramai yang takut mau keluar dan sebagainya. Jadi kita ada 3 pakej yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk memulihkan ekonomi ini. Yang pertamanya, pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat ataupun prihatin sebanyak 250 bilion ringgit. Selepas itu kita tambah lagi 10 bilion untuk memberikan fokus kepada IKS, industri kecil dan sederhana, SME. Dan yang ketiga, apabila ekonomi sudah semakin pulih kerana perniagaan sudah dimulakan, kita memperkenalkan yang terbaru adalah pakej ransangan menjana ekonomi ini ataupun penjana sebanyak 35 bilion ringgit. Bermakna 295 bilion ringgit telah diumumkan oleh kerajaan untuk membantu usahawan-usahawan. Sebab kalau kita lihat, ramai yang menganggap kenapa kita mesti bantu peniaga-peniaga ini, terutamanya peniaga-peniaga yang mempunyai PT yang besar, syarikat yang besar. Kesan daripada kerugian mereka mungkin akan menyebabkan rakyat akan kehilangan pekerjaan. Kita jangka pengangguran mungkin lebih dari 1 juta akibat daripada ini. That's why kita mula membuka, kita tidak boleh menutup terus sektor ekonomi yang penting. Akhirnya kita mula membuka, dengan yang berkaitan dengan syarikat kilang-kilang perusahaan yang berkaitan dengan pengeluaran makanan, kilang-kilang yang berkaitan dengan pengeluaran perubatan, kemudian kilang-kilang yang strategik yang daripada pelabur-pelabur asing yang datang ke negara kita. Kalau kita mempunyai syarikat yang besar, kalau kita masih lagi tidak membenarkan mereka,
mungkin mereka akan beralih ke negara-negara lain yang memberi ruang kepada mereka untuk membukanya. Jadi kita buka, walaupun kita buka secara peringkat, tapi kita lihat dari segi data yang kita ada mengenai COVID positif ketika itu, jumlahnya. Dan setiap pembukaan yang kita lakukan adalah mendapat kebenaran ataupun pandangan daripada Kementerian Kesihatan. Kalau Kementerian Kesihatan kata sudah boleh, kita buka. Tetapi SOP-nya terlalu ketat. Peraturannya terlalu ketat. Nak masuk ke kilang misalnya, nak masuk ke perusahaan, mesti dibuat saringan suhu badan, temperature-nya diambil, mask, topeng mukanya dipakai, sanitize tangan dan sebagainya. Dan untuk peniaga-peniaga yang kecil, yang paling besar impact dia, kita memberikan bantuan keuangan. Misalnya bank, misalnya menangguhkan kutipan bayaran balik hutang selama 6 bulan. Yang berhutang tidak perlu bayar selama 6 bulan. Tidak bayar kerana kita tahu dah waktu mereka sedang kesusahan. Bagi peniaga-peniaga mikro yang saya kata tadi, dijual goreng pisang dan sebagainya, kerajaan memberikan bantuan direct tunai RM3,000 misalnya, untuk mereka dapat menampung hidup mereka waktu lockdown dilakukan ataupun PKP ini dilaksanakan. Apabila mereka ingin memulakan perniagaan, kerajaan memberikan pinjaman melalui bank-bank dan juga agensi-agensi kajian lain dengan interestnya zero, nol juga. Dari segi interestnya tidak ada interest. Jadi banyak yang kita bantu. Satu lagi, waktu mereka tutup perniagaan, mereka terpaksa bayar gaji pekerja, dan sebab kita tidak benar membuang pekerja. Jadi kerajaan menanggung sebahagian daripada gaji yang perlu dibayar. Bagi mereka yang berpendapatan 4,000 ke bawah, kerajaan bayar 1,200 per person setiap bulan untuk membantu majikan-majikan, employer-employer yang terpaksa menanggung gaji sedangkan perusahaan mereka ditutup. Jadi kita juga selain membantu employer, kita membantu employee tadi, supaya mereka masih lagi dapat meneruskan hidup sewaktu PKP dilaksanakan. Sehinggalah akhirnya apabila perusahaan dibuka jadi sempat, jadi mereka boleh, apabila mereka sudah boleh bekerja, kita percaya gaji tetap dibayar seperti biasa. Jadi banyak intervensi yang dibuat oleh kerajaan untuk memastikan rakyat, terutamanya di bawah rakyat yang miskin, B40 ini, dapat kita bantu mereka secara terus daripada kerajaan. Terima kasih. Terima kasih, Dato'. Terima kasih. Baik, silakan Pak Syaf memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada Datuk Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berhormat Datuk Sri, yang saya hormati Gubernur dan Mas Pendirian. Mungkin pada kesempatan yang baik ini saya tentu memberikan apresiasi kepada Kerajaan Malaysia yang dianggap salah satu negara di dunia yang cukup berhasil mengatasi COVID-19 ini. Dan sebagai catatan tentu saya ucapkan juga kepada Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, karena salah satu provinsi di Indonesia yang dianggap berhasil, walaupun Jawa Barat itu adalah berpenduduk terbesar di Indonesia, 50 juta. 50 juta. Masya Allah. Lebih besar dari Malaysia, Pak. One and a half from Malaysia, ya. Mungkin sedikit catatan saya Datuk Sri tentang Malaysia, karena ini Datuk Sri ini saya pernah duduk di Malaysia, pernah duduk di Bukit Aman waktu itu, tahun 92, 1 tahun pernah tugas di polis di Raja Malaysia. Dari aspek penegakan hukum, dari aspek kawalan, seperti istilah Melayu di Malaysia itu sangat ketat sekali. Tentu
penegakan hukum atau aturan hukum tentu berbeda antara kerajaan Malaysia dan Indonesia. Karena walaupun negara Malaysia itu kerajaannya federal, ya, ada kerajaan-kerajaan kecil, tapi hukumnya adalah hukumnya sangat terpusat dan sangat ketat, ya. Jadi itulah sebagai catatan saya salah satu yang membuat keberhasilan Malaysia itu begitu kerajaan menetapkan aturan yang ketat, ya, maka seluruh rakyat Malaysia tentu akan bisa dikendalikan dengan cepat. Oleh karena itu kita bisa nampak sekali apa yang dilakukan kebijakan oleh kerajaan Malaysia, yaitu lockdown, ya, pada saat itu dalam 1 kali 24 jam sudah tersebar itu pasukan, ya, ke seluruh kerajaan Malaysia. Jadi sebagai catatan saya, salah satu yang pernah bertugas, pernah duduk di Malaysia, dan saya tahu betul aturan-aturan ataupun kawalan-kawalan yang ketat oleh kerajaan, otoritas yang sangat kuat, ya, dan sangat ditaati. Ini yang membuat Malaysia gampang mengendalikan, ya. Tentu ada sedikit pertanyaan saya. Ketika Datuk Seri lockdown, Datuk Seri ini adalah ketua jawatan kuasa COVID-19, ya, di Malaysia. Kira-kira di sini ketua gugus tugas lah di Indonesia itu yang bertanggung jawab penuh kepada pengendalian ini dan pemulihan. Nah, ketika lockdown itu diterapkan atau dites kepada seluruh rakyat Malaysia, apakah itu berlaku secara seluruh kerajaan sepenuhnya ataupun ada skala-skala, ya, skala-skala tertentu, misalnya ada skala yang cukup rawan atau merah kalau istilahnya, apakah ada skala-skala, ya, ini sebagai pertanyaan saya, atau memang secara umum langsung saja lockdown, tidak bisa goyang rakyat. Saya rasa itu Datuk Seri yang perlu saya tanya. Oke, terima kasih. Apabila kita umumkan lockdown seluruh Malaysia, tak terkecuali negeri ataupun provinsi. Kalau di Indonesia provinsi, negeri-negeri pun terlibat sama. Dan untuk mengkoordinasi dengan negeri-negeri, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin selaku Perdana Menteri hampir setiap 2 minggu atau 1 bulan memanggil mesyuarat ataupun rapat dengan menteri-menteri besar atau ketua-ketua menteri. Ini untuk koordinasi supaya perintah daripada federal itu diturun sehingga dilaksanakan oleh negeri-negeri. Walaupun peringkat awalnya kita membuat total lockdown seluruh negara, tetapi akhirnya kita mengenal pasti berdasarkan kawasan, berdasarkan negeri. Kita perkecilkan merah, hijau dan kuning. Merah tu yang lebih daripada 40 kes COVID positif. Kemudian 40 ke bawah kuning, dan 1 hingga 10 satu hijau. Itu di kawasan hijau. Kita bagikan zon 1 hingga 10 kalau tak silap saya hijau, kemudian hingga 40 ke atas. Jadi mula-mula kita bagikan 3 zon. Kemudian selepas memperolehi beberapa kejayaan mengurangkan COVID positif itu, akhirnya kita perkecilkan lagi. Bukan saja negeri, tetapi kita panggil mungkin daerah di Indonesia saya tak tahu panggil di dalam kecamatan. Ya. Dan akhirnya kita perkecil menjadi lokaliti pula, di kawasan yang paling kecil. Hari ini kita sudah tinggal 1 lokaliti saja. Setelah kita fasa-fasa tadi berakhir daripada negeri, kita perkecilkan. Sebab kalau dulu peringkat awal
dari segi kawalan pergerakan itu menyeluruh. Ada setengah-setengah kawasan itu dia sudah hijau. Kalau sudah hijau, tetapi kerana peraturan dia menyeluruh seluruh negara, walaupun dia hijau, dia masih lagi dari segi kawalan sama dengan yang merah tadi. Jadi itu peringkat awal tadi. Lepas itu kita perkecilkan hingga menjadi kawasan lokaliti saja. Kalau di situ ada terjadi merah, kita akan tutup di kawasan merah saja. Yang lain kita buka seperti biasa. Sebab itu bila kita mula buka perkilangan industri, kawasan hijau dulu kita fokus. Kita buka dulu kawasan hijau. Kawasan merah masih dan kuning masih tidak kita benarkan. Waktu kawalan itu memang kawalannya ketat, Pak. Ya. Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Tentera pun terlibat sama dengan agensi-agensi penguatkuasa beruniform yang lain mengadakan sekatan jalan raya diadakan. Sekatan jalan raya diadakan, pemeriksaan mengejut diadakan, di kawasan-kawasan yang kita buka pun masih diadakan kawalan oleh pihak polis, tentera dan sebagainya. Jadi kita seperti saya kata tadi, kita buka sedikit demi sedikit berdasarkan 3 zon, merah, kuning dan hijau tadi. So alhamdulillah Pak, sekarang ni seluruh Malaysia sudah hijau kecuali satu lokaliti kecil saja di satu negeri, iaitu di Negeri Sembilan. Itu saja. Dan kita harap di sini pun hijau dan akhirnya kita menjadi hijau keseluruhan 100% hijau di Malaysia. Terima kasih. Insya-Allah. Terima kasih. Luar biasa sekali. Memang saya juga dapat kabar Datuk Seri bahwa di Malaysia juga menggratiskan atau listrik tidak berbayar kepada golongan tertentu, betul begitu Datuk Seri? Ya, golongan tertentu yang jumlah 70 ringgit ke bawah kita kasih gratis percuma. Okey. Yang lain pun ada yang 70. Walaupun yang lain terlebih daripada 70, kalau 100 misalnya, dia cuma bayar 30 saja. Tolak 70 itu diberi subsidi oleh kerajaan, oleh pemerintah. Okey, Datuk Seri, kita punya waktu 15 menit saja lagi karena kita tetap akan concern di 1 jam karena kesibukan masing-masing bapak-bapak sekalian. Ada topik yang penting juga untuk Indonesia, juga mungkin Malaysia bisa sharing bagi kita. Bagaimana kiranya memecut pertumbuhan ekonomi umat. Saya menyebutnya ekonomi umat, bukan ekonomi negara secara keseluruhan. Jadi saya minta dulu dari Kang Emil, kira-kira apa kiat dan langkah-langkah untuk itu. Dan tentu di sini ada Pak Komjen Syafruddin yang merupakan Ketua Dewan Masjid Seluruh Indonesia. Bagaimana kita memberdayakan masjid yang umat di situ tempatnya. Kalau di Malaysia umat ini disebut ekonomi Melayu. Ya. Saya minta kepada Pak Gubernur Jawa Barat terlebih dahulu. Tafadhol Kang. Ya, terima kasih. Kang Febri yang saya hormati, Datuk Sri Ismail Sabri, Pak Komjen Syafruddin. West Java itu Jawa Barat penduduknya 50 juta Pak, setengah kali lebih besar dari Malaysia atau hampir sama dengan penduduk Korea Selatan. Jadi saya ini tanggung jawab menyelamatkan jiwanya sama seperti Presiden Korea Selatan. Tapi uangnya hanya punya 1% dari Presiden Korea Selatan. Jadi Gubernur Jawa Barat lebih repot dengan resources 1% harus menyelamatkan nyawa 50 juta. Nah, sebelum ke ekonomi umat, sedikit saja, kami penduduk paling besar di Indonesia 50 juta, tapi tingkat infeksi kami sangat rendah. Kami juga melakukan lockdown, karena Indonesia memutuskan tidak ada lockdown skala nasional atau skala negara, tapi mempersilahkan gubernur, mayor untuk melakukan lockdown di level masing-masing. Nah, saya ambil kesempatan itu, Datuk Sri, untuk melakukan lockdown dengan 3 tahap. Tahap pertama, lockdown di daerah yang dekat dengan ibu kota Jakarta. Kemudian lockdown tahap 2 di ibu kota kami dan sekitarnya, dan lockdown ketiga itu di
seluruh provinsi ya. Nah, hari ini kami melakukan micro lockdown, yaitu lockdown di desa-desa, di village-village, kampung-kampung, sehingga basis manajemen kami sudah mikro. Nah, saya boleh tampilkan slide sedikit apa gimana, Pak Feb? Oke, coba tampilkan. Silakan. Ada lima strategi di Jawa Barat ya. Yang pertama, kami ini harus selalu proaktif, tidak selalu menunggu perintah dari pemerintah pusat, karena situasi di lapangan begitu darurat. Kemudian kami ini selalu transparan, kalau baik dibilang baik, buruk dibilang buruk, sehingga membentuk aplikasi Picobar untuk menjalankan manajemen. Ketiga, kami punya penasehat, semua orang-orang pintar, sehingga keputusan politik itu datang dari scientific input. Yang keempatnya, kami berinovasi, menggerakkan semua resources untuk menjadi industri COVID yang 5 kolaborat. Nah, contohnya Dato Sri, Jawa Barat ini satu-satunya provinsi yang bisa memproduksi semua alat melawan COVID. Kami self-sufficient membuat PPE, hazmat suit, sekarang ekspor ke Afrika, Eropa. Kemudian kami juga self-sufficient di surgical mask. Kami bikin sendiri ventilator, sekarang dipakai di semua hospital. Dan juga kami punya PCR industri sendiri di Bandung, 100.000 per minggu. Kami punya lab BSL 3 yang muter-muter di seluruh Jawa Barat. Kami juga merubah 600 ambulans menjadi mobil testing COVID ya, dan terakhir kami memproduksi rapid test yang antigen yang berbeda dengan yang dipakai dunia, mengetes antibody. Kami punya mulai bulan ini rapid test antigen yang bisa mendeteksi protein COVID. Nah, hasilnya secara umum Jawa Barat tingkat resikonya ada di urutan 26 apa 28. Jadi Dato Sri di Indonesia itu ada 34 provinsi ya. Jadi dengan kasus kami ini, kami ada di urutan resiko kurang lebih ke 26 sampai 28 urutan di Indonesia. Nah kemudian Bapak Ibu bisa lihat Jakarta masih yang tertinggi karena populasinya 10 juta, kasusnya banyak, jadi memang persentase besar. Sementara Jawa Barat penduduk besar tapi persentasenya kecil. Nah, ini sedang kami pertahankan. Nah, kemudian bukti dari lockdown ada di slide yang arti itu bisa dilihat secara ilmiah. Dengan lockdown kasus kami ini bisa dikendalikan ya. Tanpa lockdown itu memang agak berat. Nah, setelah ini kami juga melakukan sama, Dato Sri melakukan 5 level kewaspadaan, 5, 4, 3, 2, 1 atau hitam, merah, kuning, biru, hijau ya, untuk indikasinya. Dan sekarang dengan kami ini masuk kategori terkendali, kami mendapatkan apresiasi dari United Nations sebagai provinsi percontohan di Indonesia yang bisa mengendalikan COVID di situasi kebijakan yang memang seperti yang kita saksikan. Nah, masuklah kita ke ekonomi, karena Jawa Barat ini, apresiasi dari United Nations, dan kami dijadikan referensi di level provinsi. Nah, karena kami ini umat muslimnya, Kang Febrian, itu sekitar 45 juta orang ya. Jadi jumlah muslim di Jawa Barat lebih banyak daripada jumlah muslim di Saudi Arabia, kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itu kami melakukan penguatan ekonomi umat, salah satunya adalah One Pesantren One Product ya. Itu sudah berjalan 1 tahun terakhir, sudah lebih dari 1.000 madrasah school kita biayai untuk
lakukan ekonomi di level keumatan. Dan yang kami bangga selama COVID, ternyata ada beberapa pesantren yang ekonominya justru meningkat karena fokus pada pertanian. Seperti kita tahu, pertanian ini tangguh selama COVID, tidak terkendala, dan ini adalah contoh Islamic boarding school yang berbisnis agrikultur di desa-desa, tapi jualannya online, punya Alif Mart, sehingga ini menjadi percontohan bagaimana ekonomi umat kita bisa berdaya pada saat dekat dengan teknologi. Nah, terakhir dari kami juga, kami menggelar yang namanya Digital Village, yaitu merubah cara hidup orang-orang desa dengan 4.0 dan bisa memberikan makan ikan dengan HP, mencari ikan dengan apps, ya. Kemudian jualan online, balai desanya dikonversi menjadi tempat jualan online. Terakhir, kami ada kredit yang berbasis masjid, Kang Febri, namanya kredit Mesra, Masjid Sejahtera. Jadi kalau mau pinjam uang, tidak usah ke kantor bank, cukup ke masjid. Nanti dapatkan satu lembar surat dari pengurusi masjid bahwa dia adalah jamaah di masjid untuk mendapatkan pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan, sehingga mimpi saya adalah warganya rajin ke masjid, pulang dari masjid mendapatkan bantuan ekonomi, sehingga Jawa Barat juara lahir batin. Itu artinya secara zahir, secara lahir kita juga kerjakan, batinnya juga kita siapkan. Nah, ada 100.000 masjid, Pak Safrudin, di Jawa Barat. Mimpi saya 100.000 masjid ini menjadi tempat perbantuan keuangan bagi rakyat Jawa Barat, tapi syaratnya dia harus jadi jamaah di masjid yang rajin, jadi ahli masjid. Itulah sedikit Kang Febri, mungkin di waktu yang terbatas. COVID, alhamdulillah Jawa Barat kategori terkendali menurut WHO, kasus juga sedikit tiap hari, dan sekarang kami masuk ke tahapan ekonomi, di mana ekonomi umat juga menjadi perhatian kami melalui basis masjid sebagai tempat membawa perubahan di Jawa Barat. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Kang Emil. Saya minta berkenan Pak Syafruddin beri tanggapan 3 menit, Pak. Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan sedikit, Bapak, bagaimana tentang ekonomi umat. Ya, tentu kita bisa melihat dulu bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berpenduduk besar, tentu, dan kepadatan penduduk yang cukup besar. Di dunia ini nomor 4 kepadatan dan penduduknya setelah China, India, kemudian Amerika, setelah itu Indonesia. Yang mayoritas tentu umat Islam. 82% penduduk Indonesia itu umat Islam. Dan saya rasa masjid yang terbanyak di dunia itu ada di Indonesia, yaitu 800.000 masjid. Itu data tahun 2016. Tapi saya rasa insya Allah, saya dan keyakinan kami, kira-kira masjid di Indonesia itu sudah 1 juta. Kang Emil tadi sudah menyampaikan di Jawa Barat aja sudah 100.000, ya, itu satu provinsi. Nah, kita ini 34 provinsi. Jadi tentu banyak hal yang bisa kita lakukan tentang bagaimana membangun pemberdayaan umat yang berbasis masjid, mulai dari masjid. Tadi sudah disampaikan contohnya oleh Kang Emil dan saya apresiasi, saya terima kasih. Dan juga kemarin Kang Emil perhatian Provinsi Jawa Barat yang memberikan insentif kepada guru-guru ngaji yang selama ini mereka selama 4 bulan tidak punya kegiatan, jadi tidak punya penghasilan. Mereka rata-rata guru honorer itu diapresiasi ya oleh pemerintah provinsi maupun seluruh kabupaten kota seluruh Jawa Barat dan beberapa provinsi, tapi yang mendahului Jawa Barat ini. Saya bukan memuji-muji, ini data yang masuk karena kita masuk datanya.
Jadi itulah. Jadi kita sekarang ini banyak hal, terutama kita menghadapi musibah ini, musibah COVID-19. Tentu masjid salah satu barometer untuk kegiatan sosial, sekaligus pemberdayaan umat. Banyak hal yang bisa dirasakan di sana. Tentu kita bisa menyaksikan antara lain dapur umat waktu bulan suci Ramadan itu sangat giat sekali, terutama di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, itu bahu-membahu dan banyak sekali masif membangun dapur-dapur umat untuk mengatasi permasalahan logistik ya, dan sembako. Pemberdayaan berbasis masjid banyak sekali, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, banyak programnya sekarang, terutama yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian dilakukan oleh pemuda remaja masjid, ya, terus jaringan-jaringan yang punya organisasi Islam, ya, semua melakukan berbasis masjid. Karena kita tahu bahwa dengan jumlah hampir 1 juta masjid, tentu banyak orang yang bisa berkontribusi dalam rangka memakmurkan masjid, dan banyak yang bisa dimakmurkan oleh masjid. Jadi salah satu yang perlu disampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dengan sebuah krisis yang kita hadapi oleh umat manusia seluruh dunia, dan juga dapat menghasilkan sebuah manfaat. Ya. Manfaat. Jadi tentu ada timbal baliknya. Allah selalu menciptakan sesempurna mungkin, ya, selalu berpasang-pasang. Ada krisis, ada manfaat, ada siang dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syafruddin. Baik, saya minta tanggapan dari Datuk Sri. Barangkali ada idea ataupun apa yang bisa di-sharing bersama untuk kita dalam pengembangan pemecutan ekonomi umat yang terdampak sangat berat pasca COVID ataupun di era new normal ini, Pak Datuk Sri. Karena terus terang di Indonesia sudah jutaan orang kehilangan pekerjaan dan mungkin juga jutaan orang sulit untuk makan, Pak. Silakan Pak Datuk Sri. Tentu saya dah, ini last sesi terakhir ni ya. Ya. Jadi saya sekali lagi nak mengucapkan terima kasih kepada Pak Febri, Kang Febri, bukan Bapak. Kang muda lagi. Kang Febri kerana memberi ruang kepada saya untuk sama-sama dengan bapak-bapak yang lain. Lama tak jumpa kita. Ya, sudah lama tak jumpa ni. Saya nak ucapkan tahniah kepada Pak Ridwan, Pak Gubernur Jawa Barat, di atas kejayaan Jawa Barat menangani COVID dan juga strategi untuk mengangkat ekonomi umat ini. Begitu juga dengan Pak Syafruddin, ya, yang menjelaskan tentang peranan yang dilakukan oleh masjid. Jadi saya nak ucapkan juga tahniah di atas setiap tindakan yang dilakukan oleh masjid untuk membangunkan umat di Indonesia ini. Saya secara ringkas saja, saya just secara umum, package prihatin yang saya sebutkan tadi, 3 package tadi adalah strateginya yang pertama untuk menyelamatkan lebih 2.46 juta pekerja. Yang keduanya untuk mengurangkan beban aliran tunai bagi hampir 11 juta rakyat Malaysia, terutamanya P40 dan M40. Dan yang ketiganya memberi sokongan kepada lebih 544,500 syarikat yang berjumlah 1.63 bilion di bawah geran khas prihatin untuk PKS Micro. Ini yang mungkin Bapak sebutkan tadi, Kang Febri sebut tentang micro ini, peniaga mikro ini. Sebab itu saya dah sebutkan tadi bahawa kerajaan memberikan geran khas prihatin untuk rakyat peniaga-peniaga kecil ini sejumlah 2.1 bilion ringgit, sebanyak 3,000 ringgit. Ini geran percuma, gratis untuk setiap peniaga kecil ini. 3,000 ringgit itu sama dengan 12 juta, Pak. Diberikan 12 juta rupiah gratis kepada semua untuk memulakan perniagaan. Dan kalau tidak mencukupi, mereka boleh membuat pinjaman di bawah skim kredit mikro ini, di bawah Bank Simpanan Nasional dan juga tekun. Yang mana pinjamannya di tekun boleh sehingga RM10,000 untuk tambahan modal dengan interestnya kosong, tidak ada interest sekalipun.
Ini antara yang kita bantu di peringkat peniaga-peniaga mikro ini. Begitu juga dengan kalau mereka mempunyai pinjaman dulu sebelum ini, mereka tidak perlu membayar pinjaman mereka selama 6 bulan daripada bulan Mac sehingga bulan September, dikecualikan sementara waktu. Dan mungkin kalau ada kesusahan lagi, pihak Tekun di setiap daerah akan membantu mereka. Begitu juga bantuan-bantuan lain diberikan, ya, bantuan internet percuma untuk mereka memulakan online business dan sebagainya. Begitu juga subsidi upah untuk membayar gaji seperti saya sebutkan tadi. Jadi banyak perkara yang kita buat. Begitu juga dengan mereka yang terlibat dengan sektor pelancongan. Diberikan berbagai-bagai bantuan berjumlah 1 bilion ringgit. Sebab paling teruk yang terkesan adalah pelancongan. Kerana hotel ditutup dan sebagainya. Jadi pelancongan tidak ada. Dulu kita ramai pelancong dari Indonesia datang. Sekarang tidak datang lagi. Jadi pelancong ni yang terkesan. Jadi ada diperuntukkan khas untuk yang melibatkan dengan sektor pelancongan. Bila kita sebut sektor pelancongan, bukan melibatkan hotel. Yang terkesan teruk ini peniaga-peniaga mikro ini, yang berniaga produk-produk cenderahati, cenderamata dan sebagainya. Mereka juga terkesan begitu teruk sekali. Jadi untuk membantu peniaga-peniaga kecil inilah yang saya sebutkan tadi, di bawah 3 pakej tadi, beberapa bantuan khusus kita berikan untuk membantu mereka. Jadi setakat ini insya-Allah kita masih lagi dalam perhatian. Perniagaan pun baru bermula dan kita akan terus membantu peniaga-peniaga yang dianggap sebagai peniaga-peniaga makro ini. Dan seperti yang Kang Febri sebutkan tadi, peniaga makro ini terdiri daripada peniaga-peniaga Melayu dan Buruh. Baik, terima kasih banyak Datuk Seri Ismail Sabri atas wejangan dan paparan yang luar biasa. Dan saya ingin meng-quote tadi, Bandung ini Datuk Seri terkenal dengan masyarakat yang kreatif, memang menciptakan berbagai macam inovasi. Selain masyarakat Bandung adalah intelektualnya luar biasa. Seperti yang tadi Kang Emil sudah paparkan, beberapa produk ya yang berkaitan dengan COVID yang langsung keluar, luar biasa. Barangkali Datuk Seri nanti ingin melihat nanti lebih lanjut, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi dua negara serumpun. Dan tentu Bandung juga tempat pariwisata yang cukup besar, tujuan wisatanya dari teman-teman dari Malaysia datang saat popular. Ini. Luar biasa. Popular. Ya, popular. Sangat populer. Betul. Mudah-mudahan nanti akan kembali dan Bandung menjadi tempat wisata yang kita akan kembali meriahkan dari teman-teman Malaysia. Baik, Mata Hati adalah satu podcast saya yang baru sebenarnya, dan ini saya berterima kasih perdana live ini dihadiri oleh orang-orang yang luar biasa ya. Bersama saya saat ini ada Datuk Seri Ismail Sabri yang sudah beberapa kali jadi menteri ya, sangat senior minister di Malaysia. Kang Emil yang sejak muda juga sudah mendapat jabatan publik dan sekarang Masya Allah sangat moncer sekali. Kang Emil, insya Allah mudah-mudahan Allah lindungi dan dapat mendapat tanggung jawab yang lebih besar insya Allah dengan izin Allah. Begitu juga Pak Syafruddin yang luar biasa menurut saya, tidak berhenti menyumbangkan dedikasinya dan ilmunya untuk rakyat. Ini sama dengan konsepnya podcast saya Kang Emil. Beda dengan ponakan saya Atta Halilintar, Kang. Ya, ya. Eta anak juga kan, dari kakak yang tua kan. YouTuber nomor 1 di Asia sekarang, Datuk Seri. Ini omnya, pamannya tidak seperti itu. Jadi kenapa Mata Hati? Karena coba ingin membuka hati, melihat dari hati. Di akhir ini saya minta kesediaan Bapak-Bapak untuk memberikan satu kalimat masing-masing. Pertama dari Pak Syafruddin. Bapak hanya menyebutkan nanti buka mata, jernihkan hati. Ingat ya Pak, buka mata, jernihkan hati. Oke? Kemudian dari Datuk Seri, dari mata turun ke hati. Oke. Oke? Ingat tahu,
Jangan lupa tau, ini live. Kita akan kirim nanti ke YouTuber, oke? Kemudian untuk Kak Emil, ini bukan mata Febri. Ini bukan mata Febri ya Kak Emil. Dan Ya. serentak, tapi mata hati kita melihat pakai hati. Itu serentak, oke? Untuk diingat sekali lagi, ya, Pak Syaf, saya ulangi, buka mata, jernihkan hati. Buka mata, jernihkan hati. Nanti Pak Syaf dulu, disambung langsung oleh Datuk Sri, dari mata turun ke hati. Ya. Kemudian Kang Emil, ini bukan mata Febri. Kemudian kita serentak mengatakan, tapi mata hati kita melihat pakai hati. Boleh ya Pak? Mohon bantuannya. Ya, siap. Nah, ini peresmian podcast perdana Febrian dalam mata hati. Insya Allah akan banyak lagi nanti tamu-tamu yang kita akan dialog, dan mudah-mudahan Kang Emil dan Bapak-Bapak sekalian juga masih berkenan hadir di mata hati insya Allah. Siap ya Pak? Saya mulai dari Pak Komjen Paul Purnawirawan, langsung disambut, tidak berhenti ya. Kemudian nomor 1 Pak Komjen, Pak Datuk Sri, kemudian Kang Emil, kemudian serentak yang tadi. Oke, hitungan ketiga Pak Syaf. 1, 2, 3. Buka mata, jernihkan hati. Dari mata turun ke hati. Ini bukan mata Febri, Semua. tapi mata hati kita melihat pakai hati. Sekali lagi Pak, biar kompak. Yang terakhirnya belum kompak. Supaya ada lucunya sedikit. Yang terakhir mesti kompak, ya. Oke, bismillah, mudah-mudahan ada kebaikannya. Oke, 1, 2, 3 Pak Syaf. Buka mata, jernihkan hati. Dari mata turun ke hati. Ini bukan mata Febri, Tapi mata hati kita melihat pakai hati. Tepuk tangan. Oke, demikianlah tadi, Masya Allah, dialog kita. Terima kasih banyak ucapkan kepada bapak-bapak yang terhormat sekalian. Saya sangat merasa tersanjung atas waktunya bapak-bapak semua yang mahal sekali tentunya. Dan terakhir saya akan mensatir sebuah ayat Al-Quran bahwa ini adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ini adalah bukannya terjadi begitu saja. Bahwa COVID-19 dari makhluk Tuhan yang sangat kecil lebih dahsyat goncangannya dari bom atom dan juga yang ada di Hiroshima Nagasaki. Walaupun kecil, tapi efeknya jutaan penduduk. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Jadi penyatiran ayat ini sebagai penutup dari mata hati kita, karena inilah mata hati, melihat dari hati dan melihat dari kacamata pencipta kita, bahwa Allah mengingatkan, pasti aku akan menguji hamba-hambaku dengan sedikit ketakutan, kemudian dengan sedikit kelaparan, kehausan, dan juga dengan kekurangan makanan dan minuman, dan buah-buahan, dan harta. Wa basyiris sabirin. Tapi ingat, ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sabar, Masya Allah, orang yang sabar. Kemudian Allah menyambungkan, siapakah orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang jika didatangkan ujian, musibah dari Allah, mereka mengatakan, kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mohon maaf lahir batin dari saya, hostnya Mata Hati. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk masyarakat Indonesia dan masyarakat Malaysia pada umumnya dan seluruh netizen yang menonton kita insya Allah. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak dan insya Allah kita akan ketemu di ruang Mata Hati berikutnya. Sekian, wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.